warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Netu Nayeli Susanti dengan NPM 2021010292, jurusan Hukum Keluarga Islam semester 4, mata kuliah Fikih Mawaris Kontemporer. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kewarisan mafqud atau orang hilang. Pengertian mafqud atau orang hilang. Mafqud dalam bahasa Arab secara alfiah berasal dari kata faqada yang bermakna hilang atau lenyap, sedangkan dalam istilah mafqud adalah orang yang hilang dan telah terputus informasi tentang dirinya dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara pasti, sehingga tidak dapat dipastikan apakah ia masih hidup atau sudah wafat. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dan perlu ditetapkan status hukumnya. Kewarisan mafqud. Mafqud bisa bertindak sebagai pewaris dan bisa sebagai ahli waris. Apabila sebagian waris, maka harta peninggalannya ditahan terlebih dahulu sampai ada berita yang jelas atau sampai ada keputusan hakim tentang status kematiannya. Begitupun apabila sebagai ahli waris, maka harta peninggalan ditangguhkan sampai ada status hukum yang jelas keberadaan mafqud. Baiklah, di sini selanjutnya pertimbangan dalam menentukan statusnya. Bukti yang dapat diterima secara sara atau seperti kesaksian seseorang bahwa mafqud telah meninggal. Berdasarkan batas waktu, yaitu Hanafiyah, mafqud itu dianggap telah wafat jika orang-orang yang sesuai dengan dia di daerahnya telah wafat, sehingga tidak ada lagi yang masih hidup dan waktunya sekitar 90 tahun. Maliki, tegak waktu itu adalah 70 tahun, dengan landasan hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa usia umatku perkiraan antara 60-70 tahun. Syafi'i, tanggal waktu itu adalah 90 tahun, yaitu batasan usia orang-orang yang seperiode dengan dia di daerahnya. Hambali, itu ada dua, yaitu yang pertama, ditunggu sampai yang bersangkutan berusia 90 tahun, karena biasanya di atas usia ini sudah tipis kemungkinan bagi seseorang untuk bertahan hidup. Yang B, berserahkan kepada pertimbangan hakim. Apabila status hukumnya sudah jelas, maka harta dapat dibagi oleh ahli warisnya. Apabila ia sebagai ahli waris, maka bagiannya bisa dibagikan. Nah, apabila suatu saat ia muncul, maka ada beberapa konsekuensi yang ia terima. Yang pertama yaitu apabila sebagai mewaris ia tidak berhak menuntut harta yang telah dibagikan kepada ahli warisnya. Namun ada pendapat yang menyatakan ia masih berhak atas hartanya. Tetapi yang paling rasional adalah karena sudah ditetapkan secara hukum, maka apabila ia muncul, ahli waris membantunya tanpa mengembalikan hartanya. Dan yang kedua, apabila sebagian ahli waris yang lain tidak diminta pertanggungjawabannya, kecuali apabila di awal ada bagian yang dihitung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara menghitung bagian mafqud. Cara menghitung bagian mafqud yaitu ada dua perkiraan. Yang pertama, perkiraan masih hidup, dan yang kedua yaitu perkiraan sudah meninggal. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkiraan yang masih hidup. Harta yang ditinggalkan ada 12 juta. Ahli warisnya ibu, ayah, dan anak laki-laki yang mafqud. Untuk menghitung waris pada umumnya, karena anak laki-laki ini masih hidup, jadi bagiannya tetap dihitung. Bagian ibu 1/6,
ayah 1/6, dan anak laki-laki asobah. Untuk ibu, bagian akhir mendapatkan 2 juta, ayah mendapatkan 2 juta, dan anak laki-laki ini mendapatkan 8 juta karena anak laki-laki tersebut adalah asobah. Kemudian diperkirakan si Mahfud itu sudah meninggal. Nah, jika diperkirakan sudah meninggal, maka si Mahfud ini tidak lagi mendapatkan bagian karena sudah dianggap tidak ada atau sudah meninggal. Jadi di sini yang mendapatkan bagian hanya ibu dan ayah. Ibu mendapatkan 1/3, ayah mendapatkan asobah. Jadi di sini ibu mendapatkan 4 juta, ayah mendapatkan 8 juta karena anak laki-laki tersebut sudah meninggal, maka tidak mendapatkan bagian. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.